Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum pelajaran dimulai terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izalatan jani an-namsi an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridhallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlan ta'ala ila hadratil nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikal mana khususan khasatan ila musnad hadal kitab nazam ala wa jami talamidi wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa alamna sannatana lahumul fatihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita meneruskan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran kitab Nazm Al-Alam. Sebelum saya terangkan, mari kita baca nazmannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'ilmi fid dharain amin. Uqaddim ustadzi 'alan nafsi walidi wa inna lani minna walidil fadla wasarab. Dhisike ingsun ing guru ngereke ing bapa senajan oleh ingsun kamulyan sangka bapa. Diulang sekali lagi ya. Uqaddimu ustadzi 'alan namsi walidi wa inna lani mina walidil fadla wasaraf. Iseke ingsun ing guru ngereke ing bapa senajan oleh ingsun kamulya sangka bapa. Jadi nadhaman ini intinya menerangkan yaitu tentang mengagungkan ustadz atau mengagungkan guru. Diterangkan uqaddimu ustadzi 'ala namsi walidi wa innalani mina walidil fadla wasarab. Dhisike ingsun ni aku ya, ing guru ngerekake ing bapa. Bapa sapa? Bapak. Senajan oleh ingsun kamulyan sangka bapa, sangka bapa. Jadi saya, artinya ya, saya utamakan ustadzku atau guruku dari orang tua kandungku. Meskipun aku mendapatkan dari orang tuaku keutamaan dan kemuliaan. Keterangannya bagaimana? Keterangannya begini ya. Kita tahu bahwasanya manusia hidup itu bukan hanya di dunia, bukan hanya di dunia saja. Tapi apa? Tapi kita itu juga akan hidup di akhirat. Yang mana kehidupan di akhirat itu ada kehidupan yang kekal abadi selamanya. Bila di dunia nasab kita itu
adalah kepada mereka yang melahirkan kita. Maka nasab kita di akhirat yaitu kepada mereka yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Jadi kalau di dunia nasab kita kepada kedua orang tua kita masing-masing. Tapi kalau di akhirat nasab kita itu ya kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Siapa? Ustadz kita, kiai kita, ulama-ulama yang sanad keilmuan guru kita kepada beliau. Dan orang yang seatasnya para ulama. Jadi nasab kita di akhirat itu sambungnya nanti ya kepada guru kita yang mengajarkan ilmu agama. Makanya di dalam mencari ilmu agama itu usahakan mencari guru yang benar-benar sanad keilmuannya itu sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai kita itu mencari guru agama, guru yang mengajari kita tentang ibadah, guru yang mengajari kita tentang agama Islam ini adalah orang-orang yang sanadnya tidak sambung kepada Nabi Muhammad, mungkin orang tersebut mempelajari ilmu agama secara otodidak, memahami dengan pemikirannya sendiri tanpa digurukan. Itu nanti akan terputus kita dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sanad keilmuannya kita tidak sambung kepada Nabi Muhammad. Atau yaitu kita belajarnya secara otodidak, tidak melalui guru, tapi kita berusaha memahami ilmu agama dengan sendiri. Mungkin kita membeli kitab-kitab yang ada di pasar, atau kita membeli buku-buku terjemahan di pasar. Kitab-kitab atau buku-buku terjemahan yang ada di pasar yang menerangkan tentang masalah bagaimana cara sholat, ya, bagaimana cara berwudu. Intinya kitab-kitab atau buku-buku yang menerangkan masalah agama. Nah, kitab-kitab tersebut tidak kita gurukan, kita tidak mintakan keterangan dari guru-guru yang sanadnya sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi berusaha kita pelajari dengan mengandalkan pikiran kita saja. Maka yang seperti itu nanti kita tidak punya nasab. Di akhirat tidak punya nasab. Kenapa? Tidak ada guru yang mengajari kita tentang agama. Kita belajarnya ilmu agama melalui buku-buku yang kita beli dari toko buku itu tadi, ya. Jadi seperti itu. Usahakan mencari ilmu agama itu dengan guru-guru yang sanad keilmuannya sambung kepada Nabi Muhammad. Nah, tadi kan saya katakan bahwasanya nasab kita di dunia itu sambungnya ke orang tua kita. Nah, sanad nasab karena sanad. Ya, nasab kita di akhirat sambungnya kepada guru-guru yang mengajari ilmu agama kepada kita. Dan kita pun tahu bahwasanya hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya sementara. Nah, sedangkan hidup di akhirat itu selamanya tanpa ada kematian. Setelah kita hidup di akhirat itu tidak ada kematian lagi. Kalau kita hidup di dunia itu ada kematian. Nah, memang kematian itu pernah saya katakan merupakan pintu menuju akhirat. Untuk kita ingin bisa mencapai akhirat, kita harus mati terlebih dahulu. Soalnya apa? Yaitu kematian itu merupakan pintu menuju
menuju akhirat. Jadi kehidupan di akhirat itu selamanya dan tidak ada kematian lagi. Dan kita tahu bahwasanya kesenangan yang kita rasakan di dunia itu adalah kesenangan yang palsu, sementara. Nah, sedangkan kesenangan di akhirat itu merupakan kesenangan yang hakiki, yang hakiki. Maka dari itu, ya, seorang ustadz ya, maka dari itu seorang ustadz itu seharusnya harus lebih diutamakan, lebih diutamakan dari pada orang tua kandung yang tidak mengajarkan ilmu agama. Nah, namun walaupun seperti itu kita tidak boleh ya, meremehkan peran orang tua dalam perkembangan agama kita. Kita tidak boleh meremehkan orang tua kita dalam perkembangan keagamaan kita. Karena apa? Karena tanpa orang tua yang mendukung kita belajar ilmu agama, maka kita tidak bisa, maka kita akan tidak bisa belajar ilmu agama. Mama ya, yang mondok ini, yang mondok ini oleh orang tuanya tidak didukung, tidak dibiayai. Dia pun belum bisa bekerja sendiri untuk menafkahi dirinya. Apakah bisa? Mondok kan nggak bisa. Kita mondok kan butuh biaya. Nah, biaya yang mencukupi untuk pondok siapa? Orang tua kita. Makanya orang tua kita itu pun juga termasuk orang yang eh, ikut andil di dalam masa perkembangan keagamaan kita. Buktinya yaitu ketika kita mondok pun yang membiayai itu orang tua. Kalau tidak dibiayai orang tua, kita tidak bisa mencarinya. Karena usia kita yang masih kecil ya, yang masih kecil. Begitu juga yang di madrasah atau TPQ ya, TPQ. Ini kan juga mendalami ilmu agama toh. Nah, ini kalau tidak ada dukungan orang tua ya nggak bisa berjalan. Jadi intinya orang tua itu sangat berperan di dalam perkembangan keagamaan kita. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang tua. Walaupun toh di situ tadi dikatakan ukodi mustati ala nafsi walidi. Saya mendahulukan ustadzku daripada kedua orang tuaku. Walaupun seperti itu, kita tidak boleh meremehkan orang tua. Kenapa? Yaitu tadi orang tua itu walaupun beliau tidak mengajarkan ilmu agama kepada kita, beliau termasuk orang yang sangat berperan dalam masalah perkembangan keagamaan kita. Jadi mereka berdua, siapa? Maksudnya ustadz dan orang tua kita itu adalah orang-orang yang wajib kita muliakan. Melebihi siapa? Melebihi siapapun. Nah, adapun keterangan yang diterangkan di dalam nadzuman tersebut ya, ukodimu ustadhi ala nafsi walidi wa innalani minal waladi lefat lawasarob dhisike ingsun ing guru ngereake ing bapa senajan oleh ingsun kamulyan sanga bapa itu hanya memberi gambaran. Keterangan itu hanya memberi gambaran kepada kita di mana letak kemuliaan mereka berdua.
Bukan berarti bahwa orang tua yang tidak mengajarkan agama terus kita tidak harus kita muliakan, tidak. Walaupun beliau tidak mengajarkan agama kepada kita, kita tetap memuliakan beliau. Apalagi orang tua kita sekaligus menjadi guru agama kita. Mungkin ada atau sebagian dari kita yang mengajar masalah ilmu agama itu orang tuanya sendiri ya. Orang tuanya sendiri. Itu harus lebih kita muliakan. Karena apa? Beliau fungsinya dua. Fungsi sebagai ayah kandung yang menjadi nasab kita di dunia dan juga menjadi nasab kita di akhirat. Sebetulnya ulama-ulama zaman dahulu itu banyak ya. Banyak yang menjadi guru agamanya itu ada orang tuanya sendiri. Jadi beliau-beliau ini orang tua yang mengajarkan anaknya ilmu agama, jadi nasab anaknya di dunia dan juga menjadi nasab anaknya kelak di akhirat. Jadi seperti itu. Tidak kok berarti kalau guru itu kita muliakan karena beliau termasuk nasab kita di akhirat dan orang tua tidak kita muliakan karena beliau hanya nasab kita di dunia tidak. Tapi kedua-duanya harus kita muliakan semuanya, baik orang tua maupun guru kita. Dan juga baik orang tua yang mengajarkan kepada kita ilmu agama ataupun beliau yang tidak mengajarkan ilmu agama ya. Jadi kita harus tetap berbuat baik kepada beliau-beliau ini ya. Kepada orang tua kita harus berbuat baik, harus birrul walidin. Kepada guru kita pun juga harus mengagungkan. Bahkan banyak keterangan-keterangan dalam kitab-kitab dan juga hadis-hadis yang menerangkan kewajiban kita harus birrul walidin kepada kedua orang tua. Walaupun toh mereka itu kafir, walaupun toh mereka itu kafir, kita harus tetap menghormati, kita harus tetap memuliakan beliau. Yaitu tadi kalau memang orang tua kita itu kok mungkin kebetulan orangnya kafir, ya kita doakan kepada Allah di dunia, kita doakan kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada beliau, yang mana semoga Allah memberi hidayah dan akhirnya beliau ketika meninggal dunia ini membawa iman Islam. Jadi jadilah kita itu sebagai penyebab keselamatan orang tua kita di akhirat. Di akhirat. Orang tua kita itu sudah menjadi penyebab kita lahir di dunia. Maka sebaliknya kita harus berusaha menjadi anak yang soleh, solehah, yang menjadi penyebab orang tua kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan jagalah nama baik beliau ya. Jagalah nama baik orang tua kita dan juga nama baik guru-guru kita. Jangan sampai kita itu menjadikan beliau kecewa. Jangan sampai kita itu mencoreng nama baik beliau. Ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita berakhlakul karimah. Kita harus berakhlakul karimah. Kalau kita berakhlakul karimah, ini juga termasuk menjaga baik nama pada orang tua kita dan juga guru-guru kita. Begitu juga kita harus mengamalkan ilmu-ilmu agama yang telah kita dapat dari guru kita itu harus kita amalkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan
hasil dari jerih payah kita mencari ilmu, dan guru-guru kita mendapatkan keuntungan yang banyak dengan sebab mempunyai murid kita, murid kita ini. Janganlah sampai kita itu menjadi orang yang merusak nama baik kedua orang tua dan juga nama baik guru-guru kita. Bahkan jangan sampai merusak nama pondok. Kita sebagai seorang santri harus menjaga nama baik pondok pesantren kita. Jangan sampai gara-gara kelakuan kita, akhlak kita, masyarakat ini takut untuk memondokkan anaknya. Karena apa? Karena yaitu mengetahui bahwasanya anak-anak yang dari pesantren ini akhlaknya enggak baik. Bahkan antara anak yang mondok dengan yang tidak kelihatan sama saja. Sama-sama jeleknya. Itu jangan sampai kita membuat masyarakat takut ke pondok pesantren mendalami ilmu agama. Nah, terus bagaimana caranya? Ya kita berusaha supaya orang-orang itu tidak takut. Bagaimana kita buktikan bahwasanya anak pesantren, anak yang menekuni ilmu agama itu menjadi anak yang baik, baik kepada orang tuanya, baik kepada masyarakatnya, baik kepada sesama. Nah, begitu juga kita harus tetap memperjuangkan agama Islam ini. Kenapa? Karena kita itu sebagai orang yang berilmu agama, ini kita menjadi pewaris para nabi. Dikatakan al ulama'u warasatul anbiya, bahwasanya para ulama itu para pewaris para nabi. Karena kita itu pewaris para nabi, tugas yang diemban para nabi itu dari Allah adalah apa? Mendakwakan agama Islam. Maka kita sebagai pewarisnya juga harus meneruskan estafet perjuangan para nabi ini. Jangan sampai kita itu sibuk mengurusi duniawi, lupa memperjuangkan agama Islam, lupa akan warisan yang ditinggalkan oleh para nabi kepada kita. Jadi kita harus berjuang dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, kita harus berjuang memperjuangkan agama Islam ini, ya. Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat saya terangkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita teruskan sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan yang nomor 1. Uqadimu ustadi ala namsi walidi. Itu apa artinya? Teman itu apa artinya? Uqadimu ustadi ala nafsi walidi. Itu apa artinya? Pertanyaan yang nomor 2. Senajan oleh ingsun kamulyan sangka bapa. Kata-kata itu menerjemahkan nadhaman yang mana? Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3. Kehidupan di dunia ini termasuk kehidupan yang kekal abadi atau sementara? Enak ini pertanyaannya. Pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana sikap kita
ketika Allah memberikan kepada kita orang tua yang